istri mantan Wakil Kepala Polri Adang Darajatun itu berada. Sejumlah spekulasi pun akhirnya keluar dari mulut KPK. Mengapa Nunun sulit ditangkap? KPK menduga Nunun bebas melenggang ke luar negeri karena adanya kekuatan pelindung. Kekuatan itu kemungkinan besar adalah jaringan bisnis milik istri Adang tersebut. Bahkan Ketua KPK Busro Mukodas pernah mengakui Nunun dilindungi oleh kekuatan besar. Nunun karena ada kekuatan-kekuatan yang di luar KPK yang kami belum bisa untuk menghadirkan Nunun itu karena di luar negeri. Jadi ketika kekuatan itu sulit dijangkau, itu kan kita nggak bisa. Tapi lihat aja kasus Nazarudin. Karena tidak ada kekuatan tertentu di balik Nazarudin kan bisa ditangkap. Nunun ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK Mei lalu. Ia dituduh menebar 480 cek pelawat senilai 24 miliar rupiah ke sejumlah politikus DPR 1999 hingga 2004. Cek tersebut untuk memuluskan langkah Miranda Gultom sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia. Kasus dugaan suap ini sudah menyeret puluhan politisi Senayan dan anggota partai politik ke dalam jeruji besi. Miranda Gultom sendiri yang namanya dicatut juga sudah berkali-kali diperiksa KPK meski statusnya masih sebagai saksi. Nunun tergolong lihai. Sebelum kasusnya mencuat besar, Nunun memilih hengkang dari Indonesia. Hal ini diperparah dengan vonis dokter yang menyatakan dirinya mengidap penyakit lupa. Nunun dikabarkan melarikan diri ke Singapura, kemudian dikabarkan pindah ke Thailand. KPK juga mengaku pernah mengepung Nunun di Thailand meskipun akhirnya hasilnya nihil. Kini foto Nunun beredar. Gambar yang diperoleh Tempo tersebut menunjukkan Nunun terlihat segar. Foto ini diambil di Thailand beberapa waktu lalu. Sampai kapan pelarian Nunun berakhir? Menyerahkah KPK? Tim TV One mengabarkan. Ya. Papua lagi rame, yang mantu jangan lupa nasi Papua. Yang mantu jangan lupa nasi Papua. Udah nih Bapak. Yang mantu jangan lupa nasi Papua. Yang mantu jangan lupa nasi Papua. Ya ampun. Yang suku Zulu bukan ya? Apa ya? Bukan yang suku Zulu ya? Ya artinya kita ikut berbahagia lah kalau ada yang mantu. Tapi pada saat kita berbahagia, kita ingat juga saudara-saudara kita di Papua saat ini. Nah, kita kenalin dulu Babe, ini belum kenal. Oh iya boleh. Main pancaunya gara-gara lagu klasik kan main pancaunya nih. Nah itu salam buat saudara-saudara kita di Papua yang lagi menonton acara ini ya kan. Sudah ada Pak Sultan Batugana, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Ege, Effendi Ghazali, kemudian ada Babe Ridwan Saidi. Saya udah dua minggu saya nggak ketemu dengan Babe ini, ya kan? Jadi saya kalau udah nggak ketemu sama orang 2 minggu itu saya marah. Apapun dia ngomong akan saya salahkan. Nah, ini saya pengen tahu dia salahin tadi sekarang saya ya. Sabar dulu ya Bang Kis. Saya mau ada satu pantunan buat pengantin. Oh. Apa tuh Babe? Jalanan besar, pagar miana, burunglah puter di rumah Cina. Janganlah gusar, saya bertanya. Di bawah puser apa namanya? Oh, porno. Porno dari mana? Dengkul. Ya udah. Jadi jangan negatif dulu ya. Lagi ini ya, senang yang romansa segala macam, tapi ya sudahlah. Kita doakan yang terbaik. Doakan. All the best. Kita sekarang mau bicara soal apa sih yang ramai minggu ini. Ternyata nama Pak Sultan nih sudah mewarnai nih. Masuk weekend langsung jadi headline mana-mana nih. Pak Sultan Batugana nih di mana-mana. Jangan Batugana. Disebut Batugana. Disebut main proyek PLTS. Iya. Oh, apa sih Pak Sultan dijelaskan tuh? Insya Allah saya tidak ikut-ikutan main itu. Main apa? Main proyek-proyek yang diberitakan itu. Malah saya yang membawa orang yang didolimi oleh panitia-panitia tender yang tersangkut sekarang ditangkap KPK. Saya membawa. Saya laporin kepada dirjennya. Waktu itu dirjennya juga mempertemukan mereka.
ya gitu ya, yang orang yang dolimin ini. Setelah mereka dipertemukan, sudah selesai. Tapi 2 minggu kemudian, ternyata panitia tender ini ingkar janji. Jadi ini yang disebut dizolimi itu ingkar janji? Bukan, panitia tender yang ingkar janji. Oke. Yang didolimi kok ingkar janji? Ya, zoliminya bentuknya apa sih? Dizolimi ini gimana? Mereka ikut tender, PLTS katanya, ya, ikut tender. Terbuka semua udah memenuhi syarat macam-macam, ya. Dari awal sudah diganggu, tidak boleh menang lah ini, dan gitu. Mereka tetap ngotot, ingin tetap ikut, free fight, menang. Bukan suara pula lagi di kata politik kan. Harga yang terendah menang ini dengan segala persyaratan tadi ya. Dicoret sama panitia. Alasannya? Mereka dianggap tidak mampu. How come tidak mampu gitu kan, mereka kan mampu. Mereka ada jaminan pelaksana, ada macam-macam itu kan, ada syarat-syarat yang mereka lengkapi. Pernyataan juga sudah. Itulah yang datang ke saya. Hari yang sama saya bawa ke Dirjen. Dirjen langsung panggil panitia tender. Dipertemukan sama mereka, saling ngotot ini, saling menyalahkan, terakhir diambil jalan tengah. Sudahlah, bergabung saja, kerjakan itu pekerjaan supaya nggak ribut. Dan ini orang yang lapor sama saya ini ternyata tadi dikontak saya, tadi saya, namanya Pak Yusuf Surya. Dia kontak, dia lihat saya di TV tadi, saya kan nggak, saya HP-nya pun nggak tahu, saya namanya pun sudah lupa saya. Dia kontak saya, alhamdulillah saya bilang, jam 4:30, Pak Sultan tidak rela Bapak digitukan. Saya yang minta tolong sama Bapak. Itu panitianya memang tidak jelas. Saya akan bikin klarifikasi dan saya akan bikin pembuktian untuk itu, untuk Pak Sultan. Alhamdulillah saya bilang. Nah, jadi itu dia lapor kalau dia memang didolimi lagi, dia akan lapor ke KPK kan begitu. Ternyata kan panitia menganggap remeh. Terjadilah barang ini kan. Jadi begini para pemirsa nih ya, nih mumpung akhir pekan. Kalau selama ini Pak Sultan ini terkenal dengan ungkapannya, sekarang baru dia agak merasakan nih. Yang ngeri-ngeri sedap itu baru sekarang dia rasakan nih ya, itu satu. Yang kedua, mungkin yang agak perlu dijelaskan kepada publik sekarang, kok tiba-tiba Sultan Batugana ada kaitannya dengan pembangkit listrik tenaga surya? Itu saya nggak tahu. Saya nggak pernah main-main kayak gitu. Dan saya dia sendiri nggak tahu. Tiba-tiba Effendi Ghazali terkait dengan polo air, kan nggak mungkin misalnya gitu ya. Saya nggak tahu. Kenapa? Saya juga tidak tahu. Mungkin Demokrat sekarang ini lagi seksi namanya. Jadi setiap ada masalah, petinggi Demokrat disorot gitu kan. Kebetulan ada nama saya, jadilah barang nih. Tapi bagi saya ini adalah ladang ibadah. Nggak ada masalah bagi saya. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kalau ini agak betul nih sedikit nih. Yang dia bilang yang dia bilang jadilah barang ini itu agak betul. Biasanya dia suka bilang masuklah barang ini. Bahaya loh kalau dia masuk, jangan sampai ya kan. Ya kan dia suka bilang gitu kan. Bung Effendi, menurut saya Pak Sultan barangkali niatnya adalah baik. Tetapi dia telah terlibat dalam suatu proses tender. Dalam posisi manapun dia berada dalam proses itu. Nah, dalam kedudukan apa dia melibatkan diri di sini. Nah, itu mungkin yang menimbulkan pers menganggap ini satu berita yang harus diangkat. Betul. Saya sebenarnya nggak ikut proses tender. Jadi ceritanya ini cerita satu hari. Ada orang bertamu sama saya. Biasalah, tamu kita kan banyak, bermacam-macam orang membawa keluh kesah. Kalau bisa saya bantu hari itu saya bantu. Ini termasuk yang satu hari. Tapi tuduhan dari saksinya ini loh, Pak Sultan itu juga untuk membantu memuluskan undang-undang juga, lalu kemudian penunjukan langsung. Nah, coba itu apalagi dibilang begitu. Itu tambah nggak benar lagi kan? Ya, kita jawab nanti deh, kita jawab nanti. Tambah nggak benar lagi. Apa undang-undang apa saya kan? Bagaimana kemudian tidak mungkin tiba-tiba nama muncul tanpa ada. Itu tadi itu. Jadi saya berbeda dengan Babe ini begitu. Walaupun maksudnya baik, kok tiba-tiba nama bisa muncul? Nah itu persoalan. Nah itu tadi saya bilang. Karena saya bawa orang ke Pak Dirjen. Jadi panitianya itu juga kan bertemu dengan saya. Pada hari yang sama loh. Saya kapan dibawa ke Pak Dirjen? Baik, nanti kalau ada masalah silakan saja. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Sultan, Bang Ege, kita harus jeda dulu. Kita dulu pemirsa, kita akan sambung lagi. Bagaimana sebenarnya nama Pak Sultan ini bisa kemudian terbawa di proyek PLTS? Kita bisa lihat ada di studio juga sudah ada Sujiwo Tejo yang sudah bersiap-siap untuk membawakan lagu dan menghibur kita di sini. Katanya sih lagunya soal pengantin nih. Nah, kita dengarkan nanti. Tetap di Apa Kabar Indonesia Malam.